sukacita sendiri saya bisa ada di sini lagi. Saya yakin Tuhan mengatur segala sesuatu tepat pada waktunya. Pada hari ini kita akan bahas tentang skenario Tuhan dalam kehidupan kita manusia dan bagaimana kita manusia menyikapi skenario Tuhan itu. Kita percaya di sini semuanya sudah dewasa dalam Tuhan. Saya kenal satu persatu semuanya di sini. Kadang-kadang bagi saya agak sulit untuk menjabarkan sesuatu sini karena saya tahu sini semuanya kaya dalam firman. Banyak yang mengerti, banyak yang sudah bertumbuh dan berbuah. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita evaluasi sedikit dan kita coba melihat betulkah kita menyandang predikat orang dewasa di dalam Tuhan. Karena seringkali kita terjadi, kita bilang kita dewasa, tetapi perilaku kita kanak-kanak. Kita bilang kita mengerti, tapi kita tidak mengerti. Kita bilang kita mampu, tapi kita tidak mampu. Dan itu kontradiksi dengan apa yang terjadi di lapangan. Seringkali kita begitu yakin dengan apa daripada kita. Dan kita tidak mau hal ini terjadi dalam hidup kita ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita pikir kita selamat, tapi Tuhan tidak. Kita pikir kita akan menjadi mempelai, tapi Tuhan kau tidak layak. Dan itulah kita coba mengintrospeksi diri kita pada sore hari ini. Kita mau lihat skenario Tuhan itu sebetulnya bagaimana. Saya akan gambar sini, tunjukkan hasilnya ada papan tulis jadi lebih gampang. Kalau saya ini surga. Di surga itu ada namanya Bapa, ada namanya Putra, dan ada namanya Roh Kudus. Bertiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini merancang. Mereka menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Dan puncak dari rancangan mereka merancangkan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa dibentuk, Bapa ini dia merasa sangat puas dengan ciptaannya itu. Dan dia menikmatinya. Sungguh-sungguh sangat baik. Dan dia sangat menikmatinya. Itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Tapi dengan berjalannya waktu, Adam dan Hawa nggak bisa menjaga kekudusan di situ. Ada pelanggaran. Dan setiap sesuatu yang tidak kudus, itu menyebabkan kita terpisah dari Tuhan. Akhirnya mau nggak mau, Adam dan Hawa harus keluar dari situ. Sini kosong. Ketika situ kosong, hati Bapa kita tuh hancur. Karena apa? Inilah ciptaan yang terbaik yang dia bisa nikmati. Sesuatu yang betul-betul menjadi penghiburan, menjadi sesuatu yang dia nikmati. Surga menikmati kita, manusia. Dan ketika manusia itu cemar, manusia itu harus pergi. Dan Bapa ini begitu kehilangan. Dia merancangkan, aku harus dapat mereka kembali. Aku harus dapat mereka kembali. Dan untuk mendapatkan mereka kembali, itu sesuai dengan Yohanes 3:16 dibilang, begitu besar kasih Bapa kepada kita sehingga dikaruniakan yang anaknya yang tunggal untuk datang untuk menebus kita. Anaknya yang tunggal ini dikirim turun dalam bentuk firman. Dia turun. Kemana firman itu turun? Firman itu turunnya ke gereja. Jadi firman itu turunnya ke gereja. Gereja itu rumah Tuhan. Jadi firman pangkalannya di gereja. Dan kemudian ini Roh Kudus. Roh Kudus dikirim ke sini. Katanya bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Roh Kudus dikirim kepada Adam dan Hawa untuk dituntun ke gereja. Anda bisa ada di gereja sini, Anda bisa jadi Kristen bukan karena kemauan Anda. Karena Allah mengirim rohnya, menuntun Anda ke gereja. Dan itu adalah kasih karunia, betapa dia mengasihi kita. Ada harga yang dia bayar. Putranya ini harus turun ke bumi dalam bentuk firman. Dan nanti firman ini akan menyatu sama kita. Dan akan di situ ada firman yang berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Jadi firman ini adalah sarana pengudusan. Siapa menyatu dengan firman, dia akan jadi kudus. Nah, kenapa Anda datang ke gereja ini? Kenapa Anda datang ke gereja ini? Karena Anda mau masuk dalam program pengudusan. Supaya ketika Tuhan Yesus nanti menjemput di awan-awan, kita semua layak dijemput, layak dibawa untuk menghadap Bapaknya. Jadi disajikan sebagai mempelai. Jadi di sini bukan kamu yang milih aku, tapi aku milih kamu. Kita semua adalah bentuk daripada kasih Tuhan, di mana Roh Allah dikirim kepada kita. Puji Tuhan ketika kita meresponi dengan positif. Dan kita dikirim ke gereja, kita memberi diri kita dibaptis, kita menjadi anggota gereja, dan kita di dalam gereja ini, kita dikuduskan dengan firman. Kita menerima firman. Apa maksudnya kita menerima firman di sini? Karena di sini nih, manusia di sini nih, kamu tidak akan mati, katanya waktu makan buah dari pohon itu. Tapi sesungguhnya apa yang mati? Bait Allah kita hancur. Dan Tuhan mau membangun kembali bait Allah itu. Maka itu kita dikirim ke sini untuk membangun bait Allah di gereja. Material dari bait Allah yang dipakai untuk membangun bait Allah itu adalah segenap firman Tuhan. Pendeta yang ada di gereja, pendeta itu adalah tukang-tukang yang menyatukan setiap firman itu sehingga ada pengertian. Setiap disusun hal ini, semen dicampur pasir, dicampur air, bisa jadi plesteran, batu bakar ditumpuk-tumpuk bisa jadi dinding, kayu diserut itu bisa jadi pintu. Itu semua tugas pendeta. Pendeta adalah tukang. Ya, dan kemudian gambar arsiteknya dari itunya adalah Kristus sendiri, dan material dari semua ini adalah firman Allah. Nah, kita datang ke gereja untuk mendapatkan firman dan untuk dapat petunjuk tentang bagaimana caranya firman ini menjadi hidup dalam kita dan menguduskan kita. Tapi alangkah baiknya kalau dari rumah kita sendiri sudah bawa material juga. Di rumah kita mengumpulkan firman, kita mengumpulkan material. Sehingga ketika datang sini material kita cukup. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang apa? Waktu kita baca di rumah kita nggak ngerti apa nih maksudnya firman ini. Tapi ketika kita di gereja tiba-tiba pendeta bicara, kita jadi ngerti. Oh ini maksudnya. Kenapa materialnya kita udah bawa dari rumah. Tapi yang sedih kalau orang yang nggak punya material, dia datang ke gereja, pendeta ngomong ini semen campur batu campur sama pasir, dia bingung bikin apa itu. Kenapa? Dia sendiri nggak punya material itu. Dan apa yang akan terbangun dalam dia? Maka itu di sini kita belajar firman ya, itu adalah suatu kewajiban. Tapi saya sarankan, jangan coba-coba menghafal firman. Itu tindakan bodoh. Tidak ada orang bisa menghafal firman. Tetapi untuk baca firman itu wajib. Baca tanpa menghafal. Tapi minimal kita tahu bahwa ada firman bilang jangan membunuh, bahwa firman bilang jangan mencuri, ada firman bilang jangan mengingini milik orang lain. Kita pernah baca itu. Nah nanti ketika pendeta bicara di mimbar, kita jadi ngerti, oh kenapa kita harus mengampuni. Ternyata kalau kita nggak mengampuni, kita juga tidak diampuni. Dan kemudian dijelaskan ya, apa tujuannya kemana itu semuanya itu. Tapi kita semua harus kaya dengan material. Waktu itu baca aja firman Tuhan. Minimal kita sampai ke gereja, ketika pendeta ngomong, kita bilang kayaknya pernah baca itu. Ada tertulis, saya tahu, saya pernah baca itu. Dan tiba-tiba pengertian itu muncul. Dan ketika pengertian itu muncul, ada satu sisi dari Allah kita yang terbentuk. Jadi, dan terus-menerus kita datang ke gereja, kita diarahkan untuk membangun bait Allah. Dan gereja ini, ya, untuk jadi fungsi gereja harus ada ajaran. Gereja harus ada doa. Gereja harus ada pujian. 3 hal ini adalah bagian daripada gereja. Pengajaran, doa, pujian. Bayangkan ketika tiap kali Anda datang ke gereja, Anda lagi membangun bait Allah Anda disosialisasikan dengan budaya doa. Lama-lama Anda karena dulunya nggak bisa doa, tapi karena sering dengar orang berdoa, lama-lama Anda bisa berdoa. Dan di sini ada budaya pujian penyembahan. Coba kita iseng-iseng, kita evaluasi, kita buka buku nyanyian ya. Karena bisa sampai 200 lagu itu kan. Kita tanda-tandain mana yang kita bisa. Anda kan kaget sendiri bisa 180 lagu Anda bisa nyanyi.
Kenapa? Karena Anda tersosialisasi, Anda terbiasa datang ke gereja, sambil Anda penyampaian Allah dibangun, Anda terlatih untuk berdoa, Anda terlatih untuk memuji. Nah, siapa yang bisa mengajar? Dan karena kita di situ udah banyak dikasih pengertian, kita pun bisa mengajar juga. Nah, kalau kita bisa mengajar, kita bisa berdoa, kita bisa memuji, fungsi kita jadi fungsi gereja. Puji Tuhan, ketika bait Allah dalam kita terjadi, gereja itu terbentuk di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah adalah kamu. Dan di dalam bait Allah itu Allah mau bersemayam dalam kita. Saya ambil ini yang lain. Saya rasa semua kalau lihat gambar ini semua pada tahu. Bapak Gembala sini pasti sudah banyak bicara tentang itu. Ya? Kira-kira ada yang tahu ya? Kemah suci. Kemah. Baik. Kemah suci. Jadi di sini ada pintu. Sini ada ruang suci, ini sini ruang maha suci. Yesus bilang, akulah pintu. Jadi ini Yesus. Siapa mau masuk sini harus melalui pintu. Siapa tidak melalui pintu, loncat pagar sini, dia adalah pencuri. Dan setiap pencuri harus dihukum. Syarat untuk masuk pintu adalah percaya. Percaya, kita masuk. Anda nggak usah dibaptis, Anda bisa masuk surga. Misalnya, karena orang disalib sampai Yesus nggak pernah dibaptis itu. Karena barang siapa berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Sebelum dia mati, dia berseru kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus anak Allah. Jika kau di kerajaanmu, ingatlah akan aku. Dan apa jawaban Yesus? Hari ini kau bersama-sama aku di mana? Sini. Karena apa? Untuk masuk ke sini, di sini ada kolam pembaptis, kolam pembasuh. Itu baptisan. Tidak ada orang bisa masuk ke sini kalau dia tidak melalui kolam ini. Kenapa? Di kolam ini namamu dicatat di surga. Engkau dilantik. Dan kalau engkau dilantik, engkau masuk ke sini, engkau akan melayani bersama-sama Kristus. Karena ini adalah ruang kerjanya Kristus. Di sini ruang kerjanya Bapa. Jadi kalau Anda dibaptis, Anda diprogram untuk masuk ke dalam ruang suci untuk bersama-sama Yesus melayani. Di ruang suci ini Yesus adalah firman. Di sini firman turun ke gereja. Di sini adalah firman. Ini tempat pelayanan. Ini pun tempat pelayanan. Jadi kita akan belajar firman. Firman itu menguduskan kita. Dan bagian firman yang kita sudah kuasai, kita ajarkan kepada orang lain. Dan kita akan dapat mahkota di situ. Jadi di samping kita menguduskan diri kita, kita akan dapat mahkota. Kalau Pak Efraim, saya tanya sekarang kudusnya berapa persen? Jawabannya sederhana. Berapa persen Anda jadi pelaku firman? Berapa persen firman itu mempengaruhi hidup Anda? Kalau Anda hanya memiliki firman 10% dan Anda lakukan, kudusmu hanya 10%. Karena aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau firman itu berkuasa dalam hidup kita 50%, kita jadi 50% kudusnya. Tapi kalau firman itu menyatu sama kita, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, 100%, kita jadi sangat kudus dan kita boleh masuk ke sini. Kita akan masuk ke ruang maha suci. Jadi siapa yang mau masuk ruang maha suci, dia harus menyatu sama Kristus. Kristus adalah firman yang turun ke bumi. Jadi kalau Anda punya niat mau masuk ke ruang maha suci, satu-satunya jalan tidak ada lain. Menyatu dengan firman. Jadi pelaku firman. Mengerti firman, jadi pelaku firman. Tanpa firman tidak ada orang yang menjadi kudus. Tidak ada suatu yang bisa kudus. Kata kudus itu milik orang Kristen. Tidak ada agama-agama lain punya kata kudus. Agama-agama lain semua bisa bilang kata suci. Tapi kalau kudus itu kenapa orang menyatu sama Kristus? Itu kudus. Maka itu kata kudus itu bukan milik agama lain. Hanya milik agama pengikut Kristus.
Jadi siapa yang menyatu sama Kristus, dia jadi kudus. Jadi nggak ada orang kudus di dunia ini kecuali orang Kristen. Dan orang kudus inilah yang akan masuk ke bertemu dengan Bapa sini. Kenapa? Bapa Maha Kudus. Nah, kekudusan kita terjadi ketika kita menyatu sama Kristus. Ketika kita menyatu sama firman itu. Kita mengerti firman, kita lakukan firman, dan setiap firman itu membuat kita tidak berdosa. Kenapa? Firman itu adalah Kristus sendiri. Kita akan memiliki pola pikir Kristus, kita akan memiliki karakter Kristus, kita akan memiliki pola kita Kristus. Segala sesuatu Kristus akan tercermin dalam hidup kita, dan itulah yang disebut kudus. Jadi kalau Ibu Yeti jadi orang kudus, orang lihat Ibu Yeti seperti Kristus. Orang bisa merasakan kasih dalam Ibu Yeti. Orang melihat tindakan Ibu Yeti gak beda jauh dari orang Kristus. Kenapa? Ibu Yeti menyatu sama Kristus. Jadi disinilah kita semua masuk ke sini dalam rangka pengudusan diri kita, dan dalam rangka kita diutus untuk berbagi kepada dunia. Sama seperti ini. Anda ke dalam gereja, Anda belajar di gereja, tapi di rumah Anda juga ngoceh. Anda ngoceh sama tetangga, Anda ngoceh sama lingkungan Anda ngoceh di kantor Anda tentang apa yang Anda dapat di gereja, dan Anda akan dapat mahkota. Karena ketika Anda bisa bikin orang percaya, ketika Anda bisa bikin orang jadi kudus, Anda dapat upah juga. Nah ini yang di skenario ini yang disiapkan Tuhan. Nah, Anda bayangkan, kalau sini udah 100% kudus, dia bisa masuk ke sini nih. Nah kalau kita udah menyatu sama firman Tuhan di sini, dan bait Allah kita terbentuk, kalau nggak sini ada 1000 orang. 1000 orang di sini. 1000 orang bisa mengajar, 1000 orang bisa berdoa, 1000 orang bisa memuji. 1000 orang ini jadi apa? Ketika mereka bisa mengajar, mereka bisa memuji, mereka bisa berdoa, mereka jadi gereja. Individu ini akan menjadi gereja. Jemaat di sini diharapkan setiap individu dalam jemaat ini harus menjadi gereja. Karena nanti ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus akan mengangkat gerejanya kan. Gerejanya akan diangkat. Dia nggak angkat individu-individu. Tapi dia bilang apa? Aku datang untuk gerejaku, akan mengangkat gerejaku. Maka itu program daripada setiap gereja adalah menjadikan jemaatnya gereja-gereja Tuhan. Jemaat yang evangelis, jemaat yang bisa menginjili, jemaat yang bisa mengajar, jemaat yang bisa berdoa, jemaat yang bisa memuji. Fungsi gereja harus di dalam setiap jemaat ini. Berbagi Anda ketika Anda jadi gereja, di kampung Anda ada orang sakit, Anda bisa datang melayani. Kenapa? Gereja ada di dalam Anda. Anda bisa mengajar, Anda bisa mendoakan orang itu, Anda punya kuasa, dan Anda kemudian bisa melakukan pujian penyembahan dimanapun Anda berada. Anda bisa mengundang hadirat Tuhan untuk datang dimanapun Anda berada. Kenapa? Fungsi gereja ada di dalam Anda. Jadi gereja yang berhasil adalah gereja yang bisa menciptakan jemaatnya menjadi gereja-gereja. Bayangkan, dari satu gereja ini bertelur dari 1000 gereja. Berapa banyak jemaat di sini? 70-an? Mudah-mudahan 70 gereja terjadi di Joseph Generation. 70 gereja bisa melayani di luar, 70 gereja bisa bersaksi di luar, 70 gereja menjadi kesaksian bahwa Yesus Kristus hidup, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. 70 gereja bisa mengajar dunia, 70 gereja bisa menjadi terang dunia di mana pun berada, 70 gereja bisa menggarami dunia di mana dia berada. Kita ada di rumah, kita jadi terang dan garam di rumah. Kita ada di kantor, kita jadi terang dan garam di kantor. Fungsi gereja harus terbentuk di dalam setiap jemaat. Gereja yang berhasil adalah gereja yang bisa mengubah jemaatnya menjadi gereja. Kalau hanya jemaat yang bisa nyanyi, jemaat bisa berdoa, gak ada gunanya. Atau jemaat yang bisa menginjili, gak ada gunanya. Tapi jemaat itu berfungsi menjadi gereja. Fungsi gereja harus terjadi di dalam jemaat. Dan inilah jemaat yang dikehendaki Tuhan. Karena nanti ketika Tuhan datang, dia akan menjemput gerejanya. Siap Anda jadi gereja? Amin. 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 Kita semua semangat kita di satu gereja. Waktu kita bertumbuh, kita membangun terus bait Allah kita di sini. Di sini kita melayani bersama-sama Kristus sampai kekudusan kita terbentuk. Dan kalau kita sudah betul-betul 100% bersatu sama firman ini, kita masuk, kita akan bertambah sama Bapa. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, seperti aku di dalam Bapa, kamu pun di dalam Bapakku, karena kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kuduslah kamu sebab aku kudus.
Jadi kalau kita mau menghadap Bapa, kita harus menguduskan diri kita. Caranya apa? Menyatu sama Yesus, kita jadi kudus. Dan kemudian apa? Itu jalan kita untuk menuju ke Bapa itu. Jadi baptisan ini gunanya adalah apa? Siapa dibaptis, dia masuk dalam jejak karir. Jejak karir. Anda nggak bisa berkarya kalau Anda nggak dilantik. Kalau saya mau jadi jenderal di polisi, saya harus dilantik dulu. Dan kemudian baru saya bisa berkarya sampai ke tingkat jenderal. Jadi baptisan ini penting sekali. Baptisan ini gunanya untuk apa? Pelantikan. Pelantikan, nama kita dicatat, kita masuk dalam formasi, dan dalam formasi itu kita meniti karir kita. Dan karir kita yang paling tinggi, kalau di dunia ini mau jadi polisi, jadi jenderal, jadi kapolri, itu yang paling tinggi. Di sini kalau mau paling tinggi, kita masuk ruang mas suci. Amin. Setiap jemaat di sini ruang mas suci. Amin. Jangan males-males, berkarya. Terus kuduskan diri, berkarya. Lakukan semua persiapan-persiapan untuk menjadi kudus. Dan saya percaya kita semua akan berkumpul di ruang kudus. Amin. Tapi semangat itu harus saling bergandengan tangan. Kenapa? Karena kita nggak bisa sendiri-sendiri. Orang mau jadi jenderal juga nggak bisa berjalan sendiri. Dia butuh rekan-rekannya, dia butuh teman-temannya itu bersama-sama. Saling bahu-membahu, saling bergandengan tangan untuk sampai ke tingkat jenderal itu. Kapolri nggak bisa jadi Kapolri kalau dia nggak bersosialisasi sama teman-temannya. Nah kita juga gitu, kita tetap bersosialisasi, tapi kita terarah, fokus kita jelas. Saya mencari bintang 4 itu, fokus saya jelas. Saya nggak puas bintang 2, saya nggak puas bintang 1, saya nggak puas bintang 3, saya mau bintang 4. Motivasi itu harus begitu. Saya nggak puas ruang suci, saya maunya apa? Ketemu muka dengan Bapak. Saya maunya duduk di bangkuan Bapak saya mau merasakan pelayan Bapak saya. Itu yang kita butuhkan. Fokus. Karena apa? Kalau kita nggak fokus, semangat kita akan padam. Tapi di sini, ketika kita masuk dalam semua rencana ini, ada pertanyaan yang saya mau tanyakan situ. Dari semua jenjang ini, kalau kita sudah jalani semua ini, pertanyaannya, menurut Anda, Tuhan itu siapa? Tuhan itu siapa menurut saya? Dan rupanya orang pikir Tuhan itu adalah apa? Juru berkat saya. Tuhan itu adalah gembala saya. Tuhan itu adalah perlindungan saya. Tuhan itu adalah kota benteng saya. Semua nggak salah itu. Dan saya yakin waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kita coba lihat Matius 16 ayat 13 sampai 15. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus bertanya, dan ini pertanyaan sama seperti kita. Itu murid-murid Yesus sudah tiap hari jalan sama Yesus, dan Yesus bertanya sama mereka, apakah kita nggak tiap hari berjalan bersama-sama Yesus? Bagaimana kalau suatu hari Yesus bertanya kepada kita? Terus berikutnya, Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. lihat, tiap hari mereka berjalan sama Yesus, tapi jawaban mereka semua beda-beda. Rancu, dia nggak punya kepastian. Terus 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Yesus minta ketegasan dari kita. Menurut kamu, siapa aku ini? Ya. Menurut kamu, siapa aku ini? Coba ayat 16 ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias. Tadi ibu di belakang bilang Mesias. Amin. Mesias itu artinya, kata lain itu Mesias adalah Al-Masih yang diurapi atau Kristus.
Atau bisa juga dikatakan yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Yang diurapi itu artinya yang dipilih Tuhan. Ada yang diurapi untuk memberkati, ada yang diurapi untuk melayani, ada yang diurapi untuk menginjilan. Tapi Yesus diurapi untuk menyelamatkan. Maka itu dia disebut Mesias, diurapi untuk menyelamatkan manusia. Nah, jadi siapa yang diurapi dia dipilih untuk suatu tugas tertentu. Dan Yesus dipilih untuk menyelamatkan dunia ini. Coba kita lihat di Matius 11 ayat 3. Matius 11 ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini pertanyaan siapa? Yohanes bertanya kepada Yesus. Dia kirim utusan, dia bertanya kepada Yesus. Yohanes ada dalam penjara. Dia bilang apa? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Loh kok jadi ragu tadi? Ini sudah Petrus sudah bilang itu Mesias. Yohanes jadi ragu di sini. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. 29 sampai 34. Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa. Dia udah ngerti. Waktu dia lagi mau baptis, Yesus muncul, dia bilang lihatlah anak domba Allah. Tapi kenapa kok tadi di yang Matius 11 dia bilang apakah engkau, apakah ada orang lain yang diutus itu? Berapa banyak kita sampai kepada keraguan-keraguan seperti gini? Udah kita ngalamin Yesus, kita sudah berjalan bersama-sama Yesus, kita sudah melakukan, kita bersaksi tentang Yesus, tapi berapa banyak kita benar nggak aku selamat? Benar nggak Tuhan berkati aku? Benar nggak Tuhan sayang aku? Benar nggak? Kenapa? Karena kita lihat begitu banyak masalah dalam hidup kita. Dan muncul keraguan-keraguan ini. Ketika Yohanes dalam penjara, dia bertanya, apakah engkau Mesias itu? Atau mungkin ada orang lain? Padahal di sini dia bilang apa? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Cukup jelas. Coba lanjutin lagi, 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Lihat, Roh Kudus telah memberikan dia pengertian tentang siapa Yesus. Tapi kenapa kok dari penjara dia bisa nanya, apakah engkau Mesias? Berapa banyak kita diganggu dengan perasaan-perasaan seperti ini? Gara-gara apa? Situasi kondisi. Situasi dalam penjara menyebabkan apa yang dia mengerti ini tiba-tiba jadi ragu, tiba-tiba jadi kurang. Berapa banyak kita akan kena keracunan seperti ini? Ini nggak boleh terjadi. Kenapa? Suatu hari pasti Yesus tanya, menurut kamu siapa aku? Dan tidak boleh ada keraguan di situ. Kita harus pasti. Kenapa? Aku kenal dia. Aku bergaul sama dia. Aku dekat sama dia. Aku mau pelajari dia. Aku merasakan dia. Terus 31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Ya, dia sedang melakukan tugasnya untuk Tuhan. Dia tahu persis tugasnya untuk bersaksi pada Israel bahwa ini Mesias sudah datang. Dan dia tunjukkan itu dia Mesias, anak domba Allah yang akan menyelamatkan isi dunia. Tapi kenapa tiba-tiba dalam penjara tiba-tiba bisa berubah? Kita harus mantap ya, pemahaman kita, iman kita harus mantap. Gak bisa kita goyang gitu. Saya khawatir ini mungkin karena dia belum penuh Roh Kudus. Ya kan belum ada baptisan Roh Kudus kan, mereka belum nongkrong di loteng itu. Tapi sesudah baptisan Roh Kudus semua berubah. Nah berbahagialah Anda dan saya, kita semua sudah dibaptis Roh Kudus. Harusnya fondasi kita lebih kuat, kita nggak boleh sampai ke tingkat seperti itu. Ada muncul keraguan-keraguan. Terus? Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya.
Terus dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau kau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. berapa banyak di antara kita sudah mengalami pengalaman Roh Kudus? Roh Kudus bicara kepada kita, Roh Kudus menyampaikan suatu berita kepada kita. Tapi kemudian apa? Apakah kita percaya bahwa itu ya dan amin? Apakah setiap nubuatan itu kemudian apa? Hanya untuk numpang liwat, untuk membuat kuping kita enak dengarnya? Berapa banyak kita berani pegang nubuatan itu ya dan amin? Tuhan telah bicara dan aku pegang kata-kata Tuhan bahwa dia setia dan amin, dia tidak akan berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Saya pegang nubuatan itu, saya pegang janji-janji itu, saya pegang setiap firman yang Tuhan sampaikan. Jangan ada keraguan. Kenapa? Keraguan itu adalah kelemahan. Kita semua sudah begitu banyak pengalaman dengan Kristus. Jangan ada sedikit pun peluang yang bikin kita ragu-ragu. Berapa banyak kita sudah dinubuatin, berapa banyak kita sudah mendapatkan pesan dari Tuhan. Berani nggak kita pegang itu? Amin. Seperti Abraham, dia dapat pesan bahwa dia akan punya anak. Dia ragu-ragu dan akhirnya dia mengambil Hagar dan bermasalah. Tapi kemudian dia nggak mau dua kali. Dia nggak mau dua kali bikin kesalahan. Ketika dia dapat pesan untuk taruh anaknya di altar, dia lakukan betul. Dan itu menyebabkan kemudian apa? Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh nyawanya. Dan Abraham tidak mempertahankan Ishak, dia melepaskan Ishak. Dan puji Tuhan, dia mendapatkan Ishak plus keturunan Ishak. Jadi semua ini adalah apa? Kebenaran yang kita berani pegang, karena kita belajar terus tentang kebenaran itu. Dan kebenaran itu ya dan amin. Sampai kapanpun tetap ya dan amin. Kita gak ragu tentang kebenaran itu. Coba kita lihat di Matius 24. Kita bisa. Matius 24 ayat 4 agak panjang sampai 22. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yesus mengingatkan kita, waspada, ada banyak penyesatan di luar situ. Terus sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. kalau Anda betul-betul mengenal Yesus, Anda tidak akan ragu siapa yang Mesias sesungguhnya. Kenapa? Kita kenal persis. Kalau saya kenal Ibu Esther, saya nggak ragu dengan Esther yang lain. Kenapa? Saya kenal banget Ibu Esther. Kalau misalnya seseorang menelepon saya, dan sering telepon, lama-lama begitu saya dengar suaranya, saya nggak usah tanya, ini siapa ya? Kenapa? Saya udah kenal suara yang ditelepon. Kalau ibu saya ditelepon saya nggak akan tanya lagi. Kenapa? Saya udah kenal persis suara yang ditelepon bagaimana. Ya, itu kenapa? Karena pergaulan, karena kedekatan. Terus Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. sudah diingatkan Tuhan, banyak akan terjadi itu. Tinggal kita, apakah kita akan goyah? Apakah pemahaman kita tidak cukup kuat? Nah, Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah.
Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahan. Lihat, Anda akan terlibat dalam perang. Kalau Anda terlibat di situ, masih Anda bilang apa? Yesus nggak ada sama-sama aku. Berapa banyak orang ketika masuk dalam masalah, kemudian Yesusnya luntur dari hidupnya. Di mana Yesus? Dia nggak yakin bahwa Yesus menyertai dia. Tapi Yesus bilang, situasinya akan terjadi, kita semua akan menghadapi. Kita akan ketemu perang, kita akan ketemu suasana yang gak enak, kita akan ketemu fitnah, kita akan ketemu dakwaan, kita akan bertemu macam-macam hal. Tapi kunci satu, Pak, masih percaya kan bahwa Yesus menyertai kita? Amin. Terus, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sudah mulai terjadi, ini tanda-tanda akhir zaman. Di akhir zaman ini, apakah orang Kristen masih percaya bahwa Tuhan kita menyertai kita? Amin. Amin. Kalau Anda nggak percaya, sia-sia ibadah Anda tiap hari. Ini pasti terjadi, dan ini tanda-tanda akhir zaman. Di akhir zaman ini, begitu banyak bencana alam. Tapi benar kita berani pegang bahwa 1000 domba sebelah kanan, 10.000 domba sebelah kiri, aku akan menonton saja. Karena firman berkata demikian. Amin. Bahkan ada firman yang bilang, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Berapa banyak yang percaya itu? Terus, Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. baru permulaan penderitaan. Berapa banyak kita sekarang baru permulaan udah suntuk. Kita udah capek, kita bilang kita udah suntuk, kita udah mumet. Padahal Tuhan bilang ini baru penderitaannya. Antikris belum muncul. Anda bayangin kalau antikris muncul, jauh lebih berat bebannya. Kalau fondasi kita nggak kuat, kasihan masalah. Terus Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. berani hadapin ini, kamu akan diserahkan untuk disiksa. Anda siap lakukan itu? Ini Yesus yang bicara. Karena namaku kau akan dibenci, tapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat, katanya. Ada program bertahan. Kadang-kadang Yesus pengen tahu, betul nggak kamu bersandar kepadaku? Betul nggak kau kenal aku? Betul nggak kau tahu bahwa aku sayang kamu? Betul nggak kau tahu bahwa aku dipasang badan untuk kamu? Dan ini, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Terus, Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tuhan mengenal kedagingan kita. Dan Tuhan bilang apa? Waspada, dagingmu mesti mati. Kalau enggak, engkau akan masuk dalam kelompok ini. Matikan daging. Kalau dagingmu mati, kau hidup dalam roh, Anda nggak akan terlibat di sini. Amin. Ini Yesus mengingatkan kita. Terus, Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. pengajaran-pengajaran. Berapa banyak kita lihat ada pengajaran idol grace sekarang yang semua bikin orang senang, bikin orang senang. Nggak ada yang bilang karena namaku akan dibenci, tapi barang siapa bertahan kesudahnya akan selamat. Ada di mana situasi kita harus bertahan. Kita udah nggak kuat. Kita melihat itu, kita suntuk melihat situasi kondisi. Tapi Yesus bertahan. Karena aku tidak akan membiarkan anak-anakku dicoba lebih daripada kekuatannya. Amin. Dan berapa banyak kita bilang, amin Tuhan, aku siap bertahan Tuhan. Kenapa? Fondasiku kuat. Aku mengerti kebenaran. Aku kenal bahwa Engkau setia. Bahwa Engkau ya dan amin dalam segala janjimu. Terus? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu nggak boleh terjadi di jemaat Johnson. Amin. Jangan sampai apimu padam dan kasihmu jadi dingin. Amin. Tapi bangun terus api. Nyalakan lebih besar lagi tiap hari, lebih besar lagi. Amin. Dan terus hangat di dalam Tuhan. Menyala-nyala di dalam Tuhan. Terus? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, Tuhan bilang bertahan. Tidak bisakah kamu bertahan sejam saja kata Tuhan? Kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Saya sanggup bertahan. Kalau apa? Kalau Tuhan suruh saya bertahan, saya akan bertahan. Kenapa? Pasti Tuhan menyertai saya. Tuhan gak suruh saya melakukan sesuatu yang saya gak mampu. Kalau Tuhan bilang bertahan, bertahanlah. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Terus?
Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, di sini akan disampaikan agar supaya dunia ini dikuduskan. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka Injil harus disebarkan seluruh dunia. Kenapa? Tuhan mengundang orang-orang kudus untuk datang di kerajaan, masuk dalam kemuliaan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, pelajari itu. Apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui nabi-nabinya. Apa yang dikatakan Sakaria, apa yang dikatakan Daniel, apa yang dikatakan Hosea, apa yang dikatakan semua nabi-nabi sudah pernah menyampaikan sesuatu. Pelajari itu. Kenapa? Itu akan datang dalam kehidupan kita. Itu akan digenapi. Dan ini kita sudah mulai masuk dalam penggenapan yang paling sempurna, yaitu akhir zaman. Sedikit waktu lagi, aku datang segera. Bertahan. Berapa banyak kita di detik-detik terakhir mau gugur? Gara-gara apa? Kita nggak sanggup bertahan. Tapi kalau kita betul-betul belajar bahwa bencana alam, gempa bumi akan terjadi, bahwa si pembinasa keji itu pasti akan berdiri di bait Allah. Kita sudah tahu, Tuhan sudah ingatkan, persiapkan mentalmu untuk situasi itu, persiapkan mentalmu untuk kondisi itu. Dan jangan takut, aku menyertai kamu. Tidak ada yang bisa menyakiti kamu. Dengan satu catatan, jika engkau kudus. Kenapa? Setiap ketika kudusan kita itu buka celah, buka pintu bagi senjata musuh masuk. Tapi kalau Anda kudus, tidak ada satupun senjata yang bisa masuk dalam kehidupan Anda. Terus, Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Tuhan bilang kita mesti lari. Ada saatnya kita mesti lari. Siap nggak Anda lari? Siap nggak Anda jadi sasaran, jadi bulan-bulanan? Tuhan yang bilang ini. Tapi kalau Tuhan bilang ini, setiap rencana Tuhan itu baik bagi kita. Nggak ada satupun. Aku mengetahui rancangan mengenai kau, rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Itu disiapkan Tuhan bagi kita. Kalau dia bilang lari, ya larilah. Yesus sendiri dalam banyak hal dia seringkali lari. Kalau dia dikejar, dia bertipu batu, dia lari. Dan ini dia sampaikan kepada kita. Ada saatnya di mana kita mesti lari. Terus Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumah. di sini, jangan gelojo. Jangan engkau masih sudah harus menyelamatkan dirimu, kau masih ingat akan hartamu, kau masih ingat akan hal-hal itu. Kenapa? Ikut apa kata hikmat. Hikmat bilang kabur, kabur. Tapi jangan ada kepentingan lain. Tapi taat aja. Ini yang dialami oleh Lot. Dia sudah dituntut keluar oleh malaikat, tapi dia masih teringat ke belakang. Dia menoleh ke belakang, dan dia jadi tiang garam. Terus, Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. dimanapun kita berada, jangan ada kepentingan lain. Kalau kita harus menyelamatkan diri, selamatkan dirimu. Jangan ada kepentingan lain. Jangan ada sesuatu yang lebih berharga di situ daripada keselamatan kita. Terus, Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. ini bicara bukan tentang kehamilan seperti apa ini bicara tentang orang-orang yang sedang dalam pertumbuhan, orang-orang yang fondasinya kurang kuat, orang-orang yang masih nyusu, bayi-bayi rohani, orang-orang yang masih gembala-gembala yang masih punya anak-anak didik yang masih bayi-bayi. Kenapa? Semua karena fondasinya belum kuat akan babak belur. Terus Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari sakit. situ supaya apa? Jangan ada kendala-kendala yang menghalangi kita untuk melakukan tindakan keselamatan itu. Berdoa. Berapa banyak dari antara kita ini sekarang ini mulai berdoa. Tuhan, kalau situasi memburuk, Tuhan tuntun aku. Tuhan, kalau situasi memburuk, Tuhan bimbing aku untuk mengerti apa yang harus aku lakukan. Betul nggak kita percaya bahwa hari-hari itu akan datang? Nah, betul nggak kita mempersiapkan diri menyambut hari-hari itu? Kenapa? Hari itu jelas sekali. Ya dan amin. Pasti datang. Gak mungkin kita hindari.
Tetapi apakah dari jauh hari kita sudah berdoa, Tuhan beri aku hikmat, pengertian, kalau hari itu datang, apa sikapku yang terbaik, apa tindakanku yang terbaik. Itu yang mesti kita bangun dari sekarang. Karena hari itu pasti datang, hari yang jahat itu pasti datang. Terus Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. ini suasana ini enak gak sih? Serem gak suasana ini? Ini ada depan hidung kita di depan sebentar lagi. Berapa banyak kita mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi kondisi ini? Berdoa agar situasi ini datang. Anda punya hikmah, Anda mengerti apa yang Anda harus lakukan. Anda tahu persis keputusan apa yang harus Anda buat. Kenapa? Jauh hari Anda sudah mempersiapkan diri Anda. Jauh hari Anda sudah datang kepada Tuhan minta petunjuk. Satu lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Lihat di sini. Itu kalau dia datangnya waktunya secara normal, kemungkinan nggak ini. Tapi di sini karena ada orang-orang benar, waktu itu akan dipersingkat. Berapa banyak itu orang benar mau menggenapi waktu ini? Berapa banyak orang benar yang sanggup mengubah situasi ini supaya waktu itu dipersingkat? Kenapa? Begitu rindunya Tuhan sama orang-orang benar sampai dia kemudian apa? Dia nggak sabar lagi untuk menjemput. Kenapa? Begitu jatuh hatinya dia sama orang benar. Nah, berapa banyak orang benar di sini yang bisa membuat Tuhan jatuh hati sampai kemudian waktu dia bersingkat, dia nggak bilang tunggu lagi. Karena dia bilang, aku udah nggak sabar ketemu mempelaiku, aku udah nggak sabar ketemu mereka. Aku mau bawa mereka pamerkan ke Bapakku. Berapa banyak kita bisa menciptakan suasana ini? Berapa banyak di sini menjadi orang benar yang Tuhan jatuh hati, Tuhan kesengsem kepada kita. Bertumbuh ke tingkat itu sampai Tuhan benar-benar merindukan kita, sampai Tuhan gak sabar lagi untuk menjemput kita. Ciptakan kondisi bahwa kita tuh begitu nikmat bagi Tuhan, bahwa kita tuh ada sesuatu kenikmatan bagi Tuhan. Siapkan kondisi kita untuk menjadi apa? Sesuatu yang bisa dinikmati Tuhan, dan waktu itu akan dipersingkat. Coba kita lihat di Daniel 3 ayat 4 sampai 6. Ini zaman Daniel pernah terjadi situasi ini. Daniel 3 ayat 4. Dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Terus, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. ada perintah. Nanti kalau antikris datang, hai semua manusia, kamu harus terima chip. Siapa nggak terima chip akan bermasalah. Di sini nggak beda sama Daniel. Kamu harus sujud kepada patung itu. Siapa nggak sujud pada patung itu, ada hukuman. Ayat 6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala. Hukuman yang mengerikan. Tapi apa sikap Daniel? Coba ini, ayat 16 sampai 18. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bersikap. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya, ancaman dilempar ke dalam api. Mereka berani ngomong sama raja, tidak ada gunanya saya menjawab raja. Kenapa? Karena kami sudah bulat. Iman kami sudah bulat. Pemahaman kami sudah bulat. Terus 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ya, betul, begitu yakin dia bilang. Allah pun lebih besar dari kekuasaanmu. Jika Allah kami mau, dia bisa melepaskan saya dari api itu dan dari kuasamu, Raja. Begitu pengenalan akan Allahnya luar biasa bagi Daniel.
Mesak, Sadrak, dan Abednego. Mereka nggak meragukan sedikit pun Allahnya. Bahkan ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui dia ada, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iya, iman dari anak-anak muda ini terbentuk. Sekalipun Tuhan tidak turun tangan, sekalipun Tuhan tidak membantu saya tetap tidak akan menyembah berhala itu. Dan dia punya iman bahwa Tuhan akan menolong saya. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya tetap tidak akan ini. Kenapa? Karena sudah bulat pemahaman saya, pengertian saya bulat bahwa itu suatu kekejian. Dan saya sudah merasa jijik terhadap hal itu. Kan firman Tuhan bilang, haruskah kamu sungguh-sungguh merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Dan ini terbentuk di dalam ketiga anak muda ini. Mereka merasa jijik kepada itu. Dan otomatis mereka bilang, sekalipun Tuhan tidak membela kami pun tidak akan melakukan itu. Baru banyak kita bilang di situ. Sekalipun saya harus menghadapi maut sekalipun, jangan harap saya mau pakai chip. Sekalipun saya harus ini, jangan harap saya menyangkal iman saya. Kenapa? Karena iman kita bertumbuh di situ, iman kita matang di situ, iman kita teruji. Bangun terus iman itu, sampai kita bisa seperti mereka itu. Sekalipun perintahnya adalah akan dilempar ke dalam api menyala-nyala, imannya berkata tidak, aku tidak akan tunduk. Dan betul, kejadian kan, mereka dilempar. Tapi apa yang terjadi? Orang yang melempar mereka ke dalam api itu terbakar, saking panasnya gitu. Tapi mereka jalan-jalan di dalam api itu. Dan itu bikin raja kemudian apa? Percaya. Di situ dibikin satu patung lagi. Patungnya yang Allahnya Daniel, semua orang harus percaya bahwa Allahnya Daniel itu adalah Allah yang hidup. Dan berapa banyak kita berani bersikap itu sampai kemudian apa? Dunia mengakui Allah kita, dunia mengakui Tuhan kita, dunia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Keteguhan hati kita berani gitu. Saya yakin ini si Ahok ini dia lagi begitu, tapi habis ini dunia akan mengerti bahwa Allahnya Ahok itu hebat. Amin. Dia nggak suka bicara, dia nggak suka apa. Kita lihatnya konyol, kita lihat konyol orang bunuh diri, orang cari penyakit, orang ini terlalu gegabah. Tapi tidak, tinggi nilainya di mata Tuhan. Dan suatu hari dunia akan bilang, sungguh Allahnya Ahok itu Allah yang hidup. Amin. Nah, ke situ kita harus bertumbuh dan berbuah. Kita nggak bisa untuk terus tidak melatih iman kita. Maka itu kalau ada peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, coba ya kita analisa. Benar nggak peristiwa-peristiwa itu membangun iman kita? Benar nggak kita bisa melewati peristiwa-peristiwa itu? Dan ketika kita bisa melewati setiap peristiwa itu, kita tahu Allah menuntun kita, Allah menyertai kita melewati semua itu. Dan itu akan memperteguh iman kita. Udah berapa banyak kali kita di sini melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita lagi sakit, kita lihat campur tangan Tuhan, tiba-tiba kita pulih. Kita lagi nggak punya duit, kita lihat campur tangan Tuhan, tiba-tiba duit itu ada. Kita butuh sesuatu, kita lihat campur tangan Tuhan, tiba-tiba kebutuhan kita digenapi. Kita lihat ketika jalan buntu, tiba-tiba kita lihat bagaimana jalan itu terbuka, terurai. Nah, pakai setiap pengalaman kita ini untuk kemudian apa? Membuktikan bahwa, lihat, Allahku itu hidup, dia tidak buta, dia menyertai kita, dia kekuatan kita, dia andalan kita. Dan ke sana kita bertumbuh. Maka itu jangan tolak kalau ada masalah masuk dalam hidup kita. Terimalah masalah itu sebagai apa? Sebagai bukti untuk menguji kita. Berapa banyak kalau kena masalah mau bersyukur? Kita kena masalah, kita mengutuk diri kita sendiri. Dosa apa ya kita ini? Bagi sial banget kita nih apa itu. Kenapa ya? Di mana ya Tuhan? Tuhan, dosa apa saya Tuhan? Tapi berapa banyak kita bersyukur, terima kasih Tuhan, di masalah ini Tuhan, aku percaya, ada jalan keluar lagi. Aku percaya Engkau ada di situ Tuhan. Beri saya pengertian, bicara kepada aku Tuhan, apa yang harus berubah, apa yang harus kulakukan, apa yang harus tindakan yang terbaik untuk peristiwa ini. Kita akan belajar sesuatu di situ. Tapi berapa banyak mau memanfaatkan situasi tidak enak itu untuk belajar. Kita cenderung mengeluh, kita cenderung kecewa, kita cenderung bersungut-sungut. Dan akhirnya nggak membuahkan hasil. Kita nggak belajar sesuatu di situ. Yang ada hanya apa? Keluh kesah aja. Yang ada hanya beban. Tapi Anda nggak melihat berkat di balik semua itu. Coba kita lihat kayak Israel itu, dia
udah tiang awan jalan di depan, udah laut terbelah, udah burung-burung dikirim, roti turun dari langit, tetap nggak bisa bersyukur. Dan akhirnya benar-benar nggak masuk Kanaan. Semua angkatan yang keluar dari Mesir itu nggak ada yang masuk Kanaan, ada 3 orang keturunannya itu. Jadi disinilah kita melihat ya, kita ini manusia betul-betul hidup di dalam daging, dan daging kita itu benar-benar meneror kita. Kenapa? Daging itu nggak pernah kompak dengan keinginan roh. Roh mau iman kita percaya, tapi daging bilang tidak. Kenapa? Daging punya perasaan. Selama kita masih punya perasaan, kita nggak pernah bisa jadi sempurna. Ini daging, ini roh. Kita start dari sini. Rohnya 0. Kita matikan daging, roh kita segini. Kita matikan daging, roh kita segini. Terus di sini daging ini ada perasaan, ada ego. Terus sini ada tuntutan. Yuk kita evaluasi daging kita. Masih ada perasaan nggak? Kalau Anda masih bisa terbuka, dagingnya masih ada. Anda nggak bisa dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi kalau Anda sudah bisa dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, Anda udah mati rasa. Masih nggak kita punya tuntutan? Semua tuntutan itu urusannya ego. Aku. Sedangkan kasih adalah luar. Kita nggak punya kepentingan lagi. Tapi yang ada kepentingan orang lain. Kenapa? Kepentingan pun sudah dicukupi Tuhan. Tuhan sudah memenuhi aku dalam segala hal. Sekarang yang aku pikirkan adalah kepentingan orang lain. Itu kasih. Karena kepentingan kita sudah selesai. Tuhan kita, gembala kita sudah mencukupi segala sesuatunya. Jadi yang ada dalam saya ini sekarang kan bagaimana saya menolong orang lain, bagaimana kepentingan orang lain dipenuhi, bagaimana orang lain tidak tersandung, bagaimana orang lain kemudian tidak terjerat. Kenapa? Saya sendiri sudah yakin bahwa saya sudah aman di dalam Tuhan. Maka itu sini. Daging, tuntutan tambah kecil, ego tambah kecil, perasaan tambah kecil. Sampai mati rasa akhirnya.